Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Bersyukur sekali pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, keluangan waktu untuk menyimak materi implementasi pendidikan karakter Islam di tema terakhir, yaitu implementasi pendidikan karakter Islam di lingkup keluarga atau rumah, sekolah, kemudian universitas, dan terakhir masyarakat. Sebelum saya menyampaikan tentang kenapa sih di 2 pertemuan lalu teman-teman saya minta untuk membuat rancangan apa-apa yang akan dilakukan. Alasannya adalah atau jawabannya adalah karena rancangan yang teman-teman sudah tuliskan dan sudah teman-teman ekspertkan, dinilaikan kepada orang-orang yang berkompeten, adalah sebagai alat atau tools untuk mencapai sebuah karakter yang ideal terhadap berbagai macam sasaran karakter yang sudah teman-teman tuliskan. Jadi di minggu terakhir, minggu depan, karena saya belum sempat membuatkan ukurannya, jadi 6 itu akan menjadi 36 karakter dan cara mencapainya, cara implementasinya plus cara mengukurnya nanti minggu depan akan saya sharekan. Sekaligus itu menjadi luaran mata kuliah ini sehingga ada bentuk, ada versi 36 penanaman karakter versi mahasiswa psikologi angkatan ke-3 tahun 2019 yang mata kuliahnya diambil di 2000 Gasal di 2020. Oke. Tapi karena satu dan lain hal alat ukurnya atau ukuran dari yang sudah teman-teman tuliskan akan insya Allah akan saya buatkan dan saya sharekan pada pertemuan terakhir 15. Nah, alasan kedua adalah kenapa saya minta teman-teman untuk membuat tools dan melakukan penilaian. Alasan kedua adalah jawabannya adalah materi dari apa yang akan saya sampaikan pada pertemuan ke-14 ini. Saya akan mulai dari apa yang disampaikan oleh tokoh pendidikan Indonesia yang mengatakan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin yang di dalamnya ada karakter, pikiran, dan tubuh anak bagian itu tidak boleh dipisahkan, agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Pendidikan karakter merupakan bagian integral yang sangat penting dari pendidikan kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, mungkin ada yang pernah mendengar istilah seorang tukang becak tidak mau anaknya menjadi tukang becak. Pepatah ini mengindikasikan bahwa ada harapan yang muncul terhadap keturunan kita. Ada harapan yang muncul terhadap keturunan kita, jangan sampai dia bernasib yang sama dengan orang tuanya, dengan pendahulunya.
Dan ini terus berkesinambungan. Apalagi implementasinya dalam Islam. Istilah buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya memang benar. Tapi kebermanfaat. Setiap orang tua pasti menginginkan kebermanfaatan yang lebih daripada yang dia milikinya. Oke, ini suatu kesatuan yang integral, tidak bisa dipisahkan. Nah, kesatuannya seperti apa, Pak Amrul? Nah, seperti ini. Jadi, berbagai macam karakter yang sudah teman-teman tuliskan, sudah saya bagi, sudah dinilai oleh teman maupun orang lain, ada di sini. Ada di 4 lingkaran ini. Olah pikir, olah hati, olahraga, dan olah rasa atau karsa. Dan semua ini akan saling berkaitan, saling berhubungan satu sama lain. Jadi sejatinya implementasi pendidikan karakter itu dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dia akan ketemu, akan berinteraksi dengan 4 lingkup yang sudah kita buat kemarin. Rumah, sekolah, universitas, dan masyarakat. Dan seperti saya bilang tadi, semua yang teman-teman tulis harus ada ukurannya. Harus ada parameternya apakah karakter itu dinyatakan berhasil atau tidak berhasil. Oke? Oke ya, jadi olah pikir, olah hati, olahraga, dan olah rasa atau karsa. Oke. Di dalam Islam Nabi diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak umat. Saya sudah jelaskan di awal kenapa bukan pikiran umat, kenapa bukan teknologi umat, revolusi umat, tapi akhlaknya. Jawabannya karena di masa itu orang-orang sudah pada pintar, teknologi juga sudah berkembang, orang-orang sudah pada ngerti, tapi ada satu hal yang harus dibenahi oleh Nabi, yaitu perilakunya, akhlak umatnya. Sebagai contoh, bayangkan saja ketika waktu itu apabila ada orang yang memiliki bayi perempuan, bayi itu dianggap hina atau tidak berguna. Logikanya kan tidak masuk. Padahal yang membuat ultimatum itu, apa dia tidak berpikir bahwa dia juga dilahirkan dari rahim perempuan. Oke? Dan poinnya ada di sini. Merubah perilaku itu tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Sehingga 4 di atas tadi, olah pikir, olah rasa, olahraga, dan olah karsa tadi, perlu disatukan. Dalam menemukan sebuah karakter, 4 hal itu tidak akan pernah terlepas satu sama lain. Oke, saya kembali ke poin ini. Merubah perilaku itu tidak mudah, tapi juga mungkin untuk dilakukan. Mungkin ada beberapa teman yang sudah pernah mendengar orang yang tadinya berada di lingkup kemaksiatan, kemudian karena mendapat sebuah hidayah, perilaku dia berubah 180 derajat, atau sebaliknya, dia pernah berada di lingkup kebaikan, tapi di menjelang akhir hayatnya dan di akhir hayatnya dia
masuk di lubang kemaksiatan, naudzubillah min dzalik. Karena 4 hal tadi tidak berjalan selaras dan seimbang. Oke, strategi implementasinya. Kegembiraan baru, bukan beban baru. Mungkin sebagian dari kita, termasuk saya mungkin, ketika ingin memulai sebuah kebiasaan baru, yang itu baik untuk menumbuhkan karakter kita, melatih karakter kita, disiplin misalkan, itu menjadi sebuah beban sekali. Oke, seharusnya itu menjadi sebuah kegembiraan, bukan menjadi sebuah beban. Karena apa? Karena secara perilaku, secara akhlak kita akan di-upgrade ke dalam fase, ke dalam ranah yang lebih baik. 2, mulai dengan yang mudah, murah, dan mengembirakan. Oke, besok, minggu depan akan saya listkan mana nilai-nilai yang dianggap mudah untuk dilakukan dan susah untuk dilakukan. 3, mulai dari diri sendiri. Sebelum kita merubah orang lain, kita harus merubah diri kita sendiri. Kalau diri kita tidak berubah, maka akan ada anggapan, kamu aja seperti ini, gimana saya? Oke, berbagi dan berbagi. Apapun yang sudah kita capai, kita bagikan kepada orang. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau itu betul-betul diniati dan ditelateni. Continue. Dan terakhir, apresiasi dan apresiasi. Boleh kok memberikan apresiasi kepada diri kita, orang lain, atau perilaku yang sedang kita targetkan untuk berubah. Strateginya itu. Kemudian 4 olah yang saya jelaskan di atas tadi, rinciannya kurang lebih seperti ini. Olah pikir. Oke. Sering kita dengar dengan istilah IQ. Cerdas, kreatif, terbuka, itu juga karakter-karakter yang kemarin sempat dituliskan oleh teman-teman. Kemudian SQ, spiritual, jujur, ikhlas, religius, adil, itu juga ada. Kemudian AQ, adversity atau ketahanan, gigih, kerja keras, disiplin, bersih, bertanggung jawab. AQ ini adalah kondisi di mana seseorang harus tough, harus bisa bertahan terhadap berbagai macam cobaan, ujian yang datang kepada dirinya. Dan terakhir, EQ, emosional, peduli, demokratis, gotong royong, suka membantu. Nah, itu yang olah karsa. Oke, dilihat dari 4 tabel ini datangnya bisa dari logika, bisa dari rasa, bisa dari intrapersonal, bisa dari interpersonal. Dan semuanya menjadi sebuah kesatuan. Oke, slide terakhir, saya menyimpulkan semua 4 question tadi atau kemampuan tadi, mulai dari EQ, spiritual, sampai adversity question tadi, dimulainya dari pintu pendidikan. Dimulai dari pintu pendidikan. Entah itu pendidikan di rumah, nggak mesti formal ya, di lingkungan masyarakat, yang formal ada sekolah, juga universitas. Siklusnya akan seperti ini. Kita mengajar, kita dapat ilmu baru, kemudian itu ditanamkan ke dalam bawah sadar kita, alam bawah sadar kita, kemudian
menjadi sebuah sikap dan perilaku, dan itu menjadi internalisasi. Nilai-nilai itu terinternalisasi kepada diri kita. Oke? Yang jalurnya mendidik, misalkan tidak pendidikan formal, melihat orang meminta-minta, kita merasa kasihan, berhenti, kita memberikan beberapa lembar uang untuk berbagi rezeki. Itu penanaman nilai karakter secara tidak formal. Nah, terus Pak Amrul yang kemarin kita buat itu cara-cara formal. Banyak cara-cara tidak formal yang belum sempat kita tuliskan. Ya karena hal itu datangnya spontan. Tidak bisa direncanakan sebelumnya karena datangnya dari kepekaan hati atau kepekaan rasa. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Kuliah pertemuan 14 kita di siang hari ini. Mudah-mudahan sedikit materi yang saya bagikan bisa menambah wawasan teman-teman, bisa menambah pengetahuan teman-teman, dan bisa digunakan sebaik-baiknya di masa yang akan datang. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.